Para anggota BPUPKI, melalui pidatonya, mereka tampil dengan mengemukakan berbagai usulan mengenai dasar negara Indonesia. Kala itu, negara Indonesia berada di bawah kependudukan tentara Dainippon atau tentara Jepang. Pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang mengumumkan ke seluruh dunia tentang pemberian kemerdekaan kepada rakyat Indonesia dalam waktu dekat. Bersamaan dengan itu, keberadaan tentara Jepang terus didesak oleh tentara sekutu. Tentara sekutu sudah menyerang beberapa wilayah penduduk Jepang seperti Papua Nugini, Kepulauan Marshall, Salmon, Ambon, Manado, Makassar, dan juga Surabaya. Oleh karena itu, maka pada tanggal 1 Maret 1945, Saiko Shikikan Kumakichi Harada mengumumkan pembentukan Dorokitsu Junbi Kosakai atau lebih dikenal dengan julukan BPUPKI. Anggota BPUPKI terdiri dari 67 orang, diantaranya 7 orang berasal dari pihak Jepang dan 4 orang lainnya berasal dari pihak Cina dan Arab. Bertindak sebagai ketua, Rajiman Wedjo Diningrat, dibantu dengan ketua muda. Masing-masing ketua muda tersebut ialah ketua muda 1 berasal dari Jepang, dan ketua muda 2 berasal dari Indonesia. Pada tanggal 29 Mei 1945, dimulai sidang perumusan dasar-dasar Indonesia Merdeka oleh para anggota BPUPKI. Saudara-saudara sekalian, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Pertama, saya selaku ketua akan memimpin jalannya sidang ini. Di samping saya adalah seorang wakil dari Jepang, dan tentu saja seorang lagi adalah seorang dari wakil Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita berkumpul di gedung ini dalam rangka merumuskan sebuah landasan untuk mengokohkan negara yang akan kita hobi bersama. Untuk itu, marilah kita buka sidang pertama ini dengan agenda membahas rumusan dasar negara. Selanjutnya dipersilahkan kepada saudara-saudara sekalian yang ingin mengusulkan ide atau gagasannya dalam perumusan dasar negara ini. Saya harap saudara-saudara sekalian dapat berpartisipasi dalam kemajuan negara ini. Mohon izin Ketua untuk menyampaikan pendapat saya, saudara-saudara sekalian. Saya ucapkan terima kasih telah memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan ide saya ini. Adapun rumusan dasar negara yang saya usulkan yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Mengapa saya mengatakan demikian? Itu karena fondasi dari dasar negara adalah bangsa, dari mana bangsa kita ini peduli kepada sesama, yang mencerminkan sikap kemanusiaan. Bangsa kita pula yang memegang teguh toleransi dalam beragama, yang hal ini merupakan pencerminan dalam peri ketuhanan dan juga rakyat kita ini. Merupakan rakyat yang suka kebersamaan sehingga hal ini dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Itulah usulan saya. Mohon diterima. Terima kasih. Selanjutnya, adakah anggota lain yang memiliki ide atau usulan lain? Mohon izin Ketua. Sebelumnya terima kasih kepada Ketua beserta Wakil yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan saya tentang dasar negara. Adapun usulan saya merumuskan diantaranya yang pertama persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, dan yang terakhir adalah keadilan rakyat. Demikian gagasan yang saya sampaikan, mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Terima kasih kepada Mr. Supomo tentang usulan dasar negaranya. Selanjutnya, jika ada usulan yang lain, kami persilahkan. Izin Ketua. Saudara-saudara sekalian, setelah melewati malam yang panjang untuk memikirkan ini, saya berpendapat bahwa dasar negara kita harus berdasarkan pada yang pertama, kebangsaan Indonesia, yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Terima kasih kepada Mr. Supomo tentang usulan dasar negaranya. Selanjutnya, jika ada usulan yang lain, kami persilahkan.
Izin Ketua. Saudara-saudara sekalian, setelah melewati malam yang panjang untuk memikirkan ini, saya berpendapat bahwa dasar negara kita harus berdasarkan pada yang pertama, kebangsaan Indonesia, yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga, mufakat dan demokrasi, yang keempat, kesejahteraan rakyat, yang kelima, ketuhanan yang berbudayaan. Saudara-saudara, dasar-dasar negara telah saya usulkan. Usulnya ada 5. Saya memberi usul untuk memberi nama kelima dasar negara tersebut adalah Pancadharma. Namun Pancadharma ternyata tidak tepat di sini. Karena dharma berarti kewajiban, sedangkan kita membicarakan dasar. Setelah mendapat saran dan petunjuk dari seorang teman, kita ahli bahasa, akhirnya saya memberi nama kelima dasar negara tersebut adalah Pancasila. Panca artinya 5 dan sila artinya asas atau dasar. Dengan 5 dasar negara, itulah kita mendirikan negara yang kekal dan abadi. Barangkali ada saudara-saudara yang kurang berkenan mengenai kelima usulan saya. Saya pangkas menjadi 3 yang disebut Trisila, yaitu sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Dan jika saya peras lagi menjadi 1, maka dinamakan sosionasionalisme. Apakah saudara setuju? Terima kasih. Itulah rumusan dasar negara dari saya. Bagaimana Ketua? Apakah usulan Pancasila atau Trisila dapat diterima? Baiklah, kami persilakan untuk para anggota untuk memberikan pendapat mengenai masing-masing urusan dasar negara yang telah disampaikan oleh Insinyur Soekarno. Baiklah, ternyata para anggota menyetujui 6 dasar negara yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno, yaitu Pancasila. Hadirin sekalian, ada beberapa hal yang ingin disampaikan oleh wakil dari Jepang. Silakan Mr. Ichi Bagase. Ohayo gozaimasu. Selamat siang hadirin yang ada di sini. Saya menyaksikan jalannya sidang dari awal sampai akhir dan saya menyimak juga poin-poin yang disampaikan. Saya hanya ingin mengatakan bahwasannya saya setuju dengan usulan yang telah disampaikan oleh para hadirin yang akan dipertegas lagi oleh ketua. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Arigato gozaimasu. Terima kasih kepada Ichi Bagase yang telah memberikan sambutan sebagai perwakilan dari Jepang. Saudara-saudara sekalian, tadi kita sudah menyimak bagaimana pandangan tentang dasar negara dari masing-masing pengusul atau anggota. Namun dari dasar negara pun telah kita sepakati, yaitu Pancasila. Namun mengenai rumusan resmi dari Pancasila tersebut akan kembali kita bahas di sidang selanjutnya oleh Panitia 9. Dengan demikian sidang pertama PPUPKI dengan agenda rumusan dasar negara kita akhiri sampai di sini.